Halo, perkenalkan nama saya Anisatul Mujayanti dengan NIM 2398011417. Pada video kali ini saya akan melakukan ulasan aspek penilaian dan evaluasi dalam UBD pada kelompok 1 terkait aspek kemampuan menjelaskan. Hasil diskusi kelompok 1 terkait kemampuan menjelaskan terdapat 5 indikator. Yang pertama, akurat. Berisi mampu menjelaskan secara cermat dan teliti tentang suatu hal, sumber rujukan terpercaya, kemudian tidak bias atau menyesatkan dan jelas mencerminkan maksudnya, kemudian penjelasan sesuai dengan sumber. Indikator yang kedua adalah koheren. Isinya ketertautan antar kegiatan belajar atau subkegiatan belajar atau alinea, kemudian keutuhan makna dalam kegiatan belajar atau subkegiatan belajar atau alinea. Selanjutnya penjelasan berkesinambungan dan kemudian sesuai dengan tujuan yang dicapai. Indikator yang ketiga adalah dibenarkan, yang berisi berdasarkan fakta, didukung bukti ilmiah, didukung data dan atau validasi, kemudian mampu memberikan alasan yang logis. Indikator yang keempat adalah sistematis, yang berisi materi yang disampaikan runtut dan sistematis, kemudian mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Kemudian penyampaian materi melalui prosedur yang tertata, berurutan dan terencana dengan baik. Kemudian keterangan disusun dalam urutan yang saling berhubungan. Indikator yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah prediktif. Isinya mampu memprediksi kemungkinan teori lain yang berkesinambungan, mampu menganalisis data atau fakta yang ditemukan untuk memprediksi masa yang akan datang, kemudian penjelasan mengedepankan hoax, kemudian mampu memperkirakan suatu kesalahan. Hasil diskusi kelompok 1 sesuai dengan jurnal temuan saya yang berjudul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design atau UBD, yang mana jurnal ini merupakan karya dari Sinta Pertiwi, Deborah Natalia Sujito, kemudian Ferdi Samuel Rondonuwu. Pada jurnal temuan saya ini terdapat tabel 1 template desain UBD. Tujuan pembelajaran pada stage 1 ini dibuat berdasarkan konsep-konsep dasar yang harus dikuasai peserta didik. Tujuan pembelajaran ini dibuat dengan cara menentukan kata-kata kunci penting dalam materi rangkaian resistor seri dan paralel, yaitu rangkaian resistor seri, rangkaian resistor paralel, arus, tegangan, dan hambatan. Setelah mendapatkan kata-kata kunci yang sesuai, kemudian apa yang diinginkan untuk dikuasai mahasiswa dinyatakan dalam kalimat yang mengandung kata kerja operasional yang diambil dari taksonomi Bloom sebagai rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian evaluasi pembelajaran pada stage 2 berisi asesmen dan soal evaluasi. Asesmen dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran dan berisi kalimat yang menyatakan performa siswa yang menunjukkan apakah siswa sudah menguasai materi yang disampaikan atau belum. Soal evaluasi dibuat mengacu pada asesmen untuk menguji pemahaman siswa akan materi. Soal evaluasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan siswa berpikir kritis dan menuangkannya dalam jawaban mereka. Kemudian, hasil dan diskusi dari jurnal saya dapat dilihat bahwa desain pembelajaran Understanding by Design atau UBD tentang rangkaian resistor seri dan paralel yang dibuat pada stage 1 merupakan tujuan dari desain pembelajaran yang telah dibuat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik resistor yang disusun seri dan
paralel. Serta yang kedua, mahasiswa dapat menganalisa besaran-besaran fisis atau arus, tegangan, dan hambatan. Tujuan ini dipilih karena disesuaikan dengan konsep dasar yang ada pada rangkaian listrik itu yang harus dikuasai oleh mahasiswa, yaitu karakteristik rangkaian seri dan paralel. Sebelum berlanjut ke materi yang lebih kompleks, jika mahasiswa sudah menguasai konsep rangkaian seri dan paralel, mereka akan dapat menyelesaikan persoalan rangkaian gabungan seri dan paralel yang lebih banyak digunakan dalam rangkaian listrik. Kemudian pada stage 2 merupakan asesmen dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Asesmen ini meliputi yang pertama, mahasiswa dapat mengukur arus menggunakan amperemeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor. Dan juga yang kedua, mahasiswa dapat menghitung arus, tegangan, hambatan menggunakan persamaan. Setelah asesmen ditentukan, dibuatlah soal evaluasi yang terdiri dari beberapa soal yang mengacu pada asesmen. Kemudian, pendapat saya mengenai aspek kemampuan menjelaskan ini dapat dilihat bahwa berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, saya memiliki pemahaman yang sama bahwa aspek kemampuan menjelaskan sebagai bukti peserta didik memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang konsep, ide, atau materi pelajaran dengan jelas dan terperinci. Peserta didik mampu menggunakan bahasa yang tepat, logis, dan koheren untuk menjelaskan informasi kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya terkait aspek kemampuan menjelaskan. Semoga tugas saya ini dapat bermanfaat. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.